Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, siang, sore, dan malam untuk teman-teman semua. Dan juga untuk Bapak Radinal selaku dosen pengampu mata kuliah Praktikum Sistem Operasi yang semoga senantiasa selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan rancangan dan program dari hasil diskusi dan proyek yang telah kami kerjakan. Program yang kami kerjakan ini berjudul Program Pengelolaan Buku Perpustakaan di Sistem Operasi Linux. Boleh di next? Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan teman-teman anggota kelompok saya. Pertama, saya sendiri Muhammad Nafal Takyudin, lalu ada Dwi Krisdianto, Muhammad Febrian Hanafi, dan juga ada Ananda Fauzan Wicaksono. Next. Baik, pada presentasi kali ini kami mulai dari pendahuluan. Yang pertama adalah permasalahan. Next. Lalu apa sih permasalahan yang ada sebelum adanya program ini? Yaitu seiring perkembangan teknologi, kebutuhan akan mudahnya akses informasi secara cepat dan akurat semakin meningkat. Penerapan teknologi sudah merambah ke berbagai sendi kehidupan masyarakat, termasuk pada bidang pendidikan. Berbagai instansi pendidikan berlomba melakukan investasi dalam teknologi informasi sebagai upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Salah satunya mengembangkan pada sistem perpustakaan. Bagi para akademisi, kebutuhan literatur informasi buku dan banyak kegiatan akademik lainnya dapat terpenuhi dengan koleksi yang disediakan perpustakaan. Perpustakaan merupakan salah satu komponen penting penunjang pendidikan. Sistem perpustakaan mulai mengalami peningkatan melalui penyesuaian teknologi, tetapi juga masih mengingat fungsi tradisionalnya, yakni membantu mencari informasi. Perkembangan teknologi informasi inilah yang pada akhirnya melahirkan perpustakaan berbasis komputer, baik perpustakaan digital maupun otomasi perpustakaan. Next. Sistem otomasi perpustakaan merupakan salah satu bentuk implementasi teknologi informasi di perpustakaan dalam upaya melaksanakan berbagai tugas pengelolaan perpustakaan, meliputi kegiatan pengadaan, pengolahan, dan pelayanan perpustakaan. Sistem ini berdampak positif bagi pustakawan maupun pemustaka. Pekerjaan pustakawan atau admin akan dipermudah terutama dalam proses pencatatan pengunjung hingga buku-buku. Sistem ini dapat mempercepat proses pekerjaan sehingga pustakawan dapat melakukan pekerjaan lain yang lebih berorientasi pada pemberian jasa informasi kepada perpustakaan. Dari segi pemustaka, selain memudahkan dan mempercepat dalam memperoleh informasi, anak-anak generasi sekarang juga akan lebih tertarik jika suatu perpustakaan memiliki fasilitas yang sudah modern seperti internet, koleksi digital, wifi area, dan pelayanan berbasis komputer. Next. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam membangun sistem otomasi, mulai dari merancang, membeli, mengadopsi program perangkat lunak khusus, hingga memanfaatkan open source software. Di antara cara-cara tersebut, merancang suatu program merupakan cara yang dapat diimplementasikan dengan efisien, karena program dapat dirancang sesuai dengan kebutuhan dari sistem perpustakaan. Oleh karena itu, perancangan program pengelolaan perpustakaan akan sangat tepat bagi sistem perpustakaan. Next. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Lalu di sini ada tujuan dan manfaat. Next. Di sini tujuan kami membuat kegiatan ini adalah membuat kegiatan di perpustakaan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang kedua, membuat pendataan perpustakaan menjadi lebih cepat dan akurat. Yang ketiga, menarik generasi muda untuk datang ke perpustakaan. Yang keempat, memenuhi kebutuhan sistem perpustakaan dengan sesuai. Lalu manfaatnya untuk memberikan kemudahan dalam kegiatan yang ada di perpustakaan. Yang kedua, menjadi media literasi yang dapat digunakan oleh berbagai kalangan. Yang ketiga, menjadikan perpustakaan sebagai tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan yang sesuai. Oke, selanjutnya adalah pembahasan tentang deskripsi proyek. Proyek penerapan perancangan program pada perpustakaan ini kami buat untuk mempermudah kegiatan sehari-hari yang terjadi pada perpustakaan. Proyek ini nantinya akan menghasilkan output di mana pengguna bisa memilih menu yang dapat digunakan oleh pustakawan. Dengan adanya aplikasi ini sendiri, pustakawan dapat dengan mudah mendata buku-buku yang berada dan akan ada di inventory perpustakaan.
Lalu untuk program pengelolaan perpustakaan ini dirancang dengan tampilan sederhana dan mudah digunakan. Pada menu utamanya sendiri akan ada 6 menu yang disajikan terdiri dari menambah buku, mencari buku, merubah buku, menghapus buku, melihat buku, dan keluar dari program. Nah, dengan perancangan tampilan sederhana dan mudah digunakan ini, kami harap pengguna dapat dengan cepat beradaptasi untuk menggunakan program ini dengan baik. Oke, selanjutnya implementasi program dan hasil outputnya. Ya, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana program ini akan bekerja. Yang pertama kita jalankan dulu programnya. Lalu setelah dijalankan akan terdapat 6 menu utama, yaitu untuk menambahkan buku, mencari buku, merubah buku, menghapus buku, melihat buku, dan keluar. Yang pertama kita akan coba menjalankan add new book. Di sini kita misalkan akan menambahkan buku di kategori novel. Novel dengan judul Marmut Merah Jambu. Penulisnya adalah Raditya Dika. Nah, lalu di sini kita akan diyakinkan lagi. Kalau sudah yakin, maka kita akan input Y. Nah, lalu kita coba lagi untuk menambahkan buku yang kedua di kategori komik. Komik dengan judul One Piece. Lalu penulisnya adalah Oda. Nah, diyakinkan lagi dan kita input Y. Nah, lalu setelah ini kita akan mencoba menu yang kedua, yaitu mencari buku. Di sini kita bisa mencari berdasarkan judul. Kita cari judul Marmut Merah Jambu. Nah, di sini kita enter. Lalu kita akan coba lagi mencari buku dengan judul yang tidak ada di ini. Contohnya adalah Laskar Pelangi. Dan bisa dilihat di sini bahwa recordnya tidak ditemukan. Lalu kita enter lagi. Lalu kita akan mencoba menu edit buku. Di sini misalnya kita akan mengedit buku yang berjudul One Piece. Di sini kita misalkan akan merubah kategorinya menjadi majalah dengan judul yang sama, One Piece, dan penulis yang sama juga. Nah, kita input Y, lalu kita akan melihat buku dulu di menu 5. Nah, di sini kita bisa lihat kalau buku yang sudah kita inputkan tertera di sini, dan buku yang sudah kita edit juga sudah berubah kategorinya. Lalu kita enter lagi, dan kita akan coba untuk menghapus buku. Misalkan di sini kita akan menghapus buku Marmut Merah Jambu. Ya, lalu kita lanjut.
Nah, lalu kita akan melihat lagi list buku yang ada di inventory. Nah, dan bisa dilihat di sini bahwa buku Bambu Merah Jambu sudah dihapus. Enter lagi. Lalu kita akan quit dari menu ini, dari program. Nah, sekian demonstrasi programnya dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya setelah demo tersebut saya akan membahas sedikit tentang source code yang telah kami buat. Kita lihat saja di Nanomin Library Project. Di sini kami menggunakan bash shell script pada sistem operasi Linux. Yang pertama di sini ada variabel menu choice, terus ada book record file dengan menggunakan nanti ada file book records LDB untuk menyimpan buku record-record bukunya, lalu ada temporary file. Lalu di sini kita bisa membuat temporary file dengan perintah touch dengan chmod 644 yang artinya ini hanya bisa di read saja. Lalu selalu kita trap perintah remove min f temporary file agar tidak bisa diinputkan perintah ini, dan juga trap dua artinya ntar tidak bisa program ini tidak bisa dikeluarkan dengan Ctrl C atau cancel seperti itu. Terusnya ada fungsi get return untuk menerima untuk melanjutkan program yang tadi sudah didemokan, kayak tadi ada tulisan press enter to continue. Lalu ada function get confirm untuk konfirmasi dari user yang ada pilihan yes dan no. Lalu ada function set menu choice yang akan menampilkan menu-menu yang ada dalam program. Lalu ada function insert record yang digunakan untuk memasukkan inputan record buku ke dalam file tadi book record LDB. Lalu ada function add book yang di sini kita dapat memasukkan data-data buku yang akan kita masukkan tadi seperti kategorinya, judulnya, dan penulisnya. Lalu di sini ada setelah semuanya sudah diisi, maka akan memanggil fungsi get confirm, dan jika hasilnya yes, maka akan menjalankan function insert record yang sudah dibahas sebelumnya. Lalu di sini ada function find book untuk mencari buku dengan membaca setiap kata pada inputan tadi. Karena tadi awalnya tadi ada misalnya one piece, maka akan mencari kata one dan kata piece. Lalu ada remove book yang itu sama menggunakan tadi lines found yang mana nanti juga membaca setiap katanya. Oke. Dan lalu ada function view book untuk melihat semua record buku-buku yang sudah dimasukkan dengan cara membaca cat book record file atau yang mengarah tadi ke book record l.ldb. Lalu ada function edit book untuk merubah isi data buku tadi. Lalu ada masuk lagi ke penghapusan temporary file saat program sudah selesai. Lalu ada pembaca apakah sebelumnya book record LDB ini sudah ada atau belum ada di Linux atau belum. Jika sudah ada, maka akan dibuatkan file tersebut. Jika sudah ada, maka hanya cukup dibaca saja. Lalu di sini ada fungsi, lalu di sini ada mainnya. Yang pertama itu while, melakukan perintah while di mana jika quit ini tidak bernilai yes, maka akan menampilkan menu choice yang tadi, menu-menu yang tadi. Dan di sini ada case-case-nya, yaitu satu untuk add book, dua untuk find book, tiga untuk edit book, empat untuk remove book, lima untuk view book, dan Q untuk keluar. Dan ini ada pilihan yang defaultnya apabila user tidak memasukkan inputan yang sesuai, maka akan menampilkan nanti please answer according to the choice on the menu. Nah, itu untuk akhir dari case-nya dan akhir dari while-nya. Nah, jika sudah memilih quit, nanti akan memunculkan pesan thank you for using this app dan menggunakan perintah exit untuk mengakhiri program. Oke. Nah, bisa kita lihat di sini nanti hasilnya akan ada dua file, yaitu file dari program sendiri yang menggunakan bash dan juga buku record LDB yang menyimpan data-data records buku. Oke, selanjutnya saya kembalikan lagi ke Fauzan. Oke, lalu kita masuk ke penutup, yaitu kesimpulan.
Jadi kesimpulannya adalah perancangan program pengelolaan perpustakaan untuk sistem otomasi perpustakaan dengan pengimplementasian program telah berhasil digunakan untuk mempermudah jalannya sistem perpustakaan. Sistem pendataan yang sebelumnya menggunakan cara tradisional berhasil dirubah menjadi metode digital. Fitur-fitur yang ada pada program ini juga dapat dijalankan dengan baik oleh staf perpustakaan. Lalu saran. Perkembangan pesat teknologi diharapkan dapat menjadikan kehidupan masyarakat Indonesia menjadi lebih baik, khususnya pada bidang pendidikan. Kami berharap ada kemajuan pesat pada bidang pendidikan di Indonesia melalui pemanfaatan teknologi. Selain itu, mendapatkan hasil yang optimal dalam pembuatan sistem otomasi perpustakaan, terdapat beberapa saran yang diterapkan, yaitu maintenance pada sistem baik software maupun hardware secara berkala agar sistem tetap dapat berjalan dan berfungsi dengan baik. Yang kedua, melakukan evaluasi rutin agar sistem dapat terus berkembang sesuai dengan kebutuhan. Lalu melakukan pemantauan terhadap database perpustakaan, periksa ketersediaan buku dan kecocokan data pada sistem dengan kenyataan. Dan yang terakhir, untuk menghindari berbagai kemungkinan buruk yang terjadi seperti kerusakan pada penyimpanan, diperlukan adanya backup pada database. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.